Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Pak Heri akan menjelaskan materi tentang referensi sel dan fungsi. Nah, untuk materi yang pertama tentang referensi sel, ya, apa sih yang dimaksud dengan referensi sel? Referensi sel adalah alamat sel yang menjadi argumen dalam suatu formula atau fungsi untuk diambil nilainya. Jadi, alamat sel yang digunakan dalam suatu rumus itu kita sebut dengan referensi sel. Jenis-jenis referensi sel ada tiga, yaitu referensi sel relatif, yang mana referensi ini bersifat dinamis, artinya alamat sel yang ditunjuk oleh formula atau fungsi bisa berubah. Contohnya seperti alamat sel B10, ya, A10 dan sebagainya. Kamu lihat itu alamatnya masih murni, belum ada tambahan apapun. Kemudian referensi sel absolut ini bersifat tetap, artinya sel yang ditunjuk oleh formula atau fungsi tidak berubah, ya. Nanti ketika kita membuat suatu rumus yang menggunakan alamat sel absolut, nanti bila ini kita rumusnya kita copy kemudian kita pindah ke tempat yang lain, maka rumus itu akan tetap menunjuk pada sel tersebut, ya. Contohnya seperti dolar B dolar 10. Di sini dolar itu membuat barisnya akan absolut, kolomnya absolut, yaitu B itu akan diabsolutkan dan baris 10 akan diabsolutkan, ya. Jadi nanti ketika suatu rumus itu kita pindah, maka dia akan tetap menunjuk ke alamat sel B10, ya. Kemudian untuk referensi sel campuran, ini adalah rumus yang menggunakan alamat sel di mana elemen dari alamat tersebut ada yang diabsolutkan dan ada yang tidak. Contoh seperti ini, dolar B10 ini berarti kolomnya akan diabsolutkan dan barisnya bersifat relatif. B dolar 10 ini artinya kolomnya bersifat relatif, barisnya akan bersifat absolut, ya. Jadi tanda dolar itu akan membuat elemen dari alamat sel akan menjadi absolut. Nah, untuk lebih jelasnya kalian perhatikan di layar proyektor, ya. Nah, ini kemarin kalian sudah praktek membuat rumus aritmatika sederhana, yang mana untuk menjumlahkan 4 dan 6, ya, kalian menuliskan rumus seperti ini, ya, sama dengan kalian menggunakan alamat sel D4 plus E4. Nah, ini yang dimaksud dengan referensi sel, yaitu alamat yang digunakan di dalam rumus yang tujuannya untuk mengambil nilai yang tersimpan di dalamnya, ya, seperti ini. Nah, kemarin Pak Heri pernah bertanya, apa keuntungan kita menggunakan alamat sel di dalam suatu rumus, ya. Keuntungannya, rumus yang kita buat itu bersifat dinamis. Artinya dinamis, ketika rumus itu kita pindah ke tempat yang lain, maka rumus itu akan menunjuk ke sel yang lain atau berubah, ya, yang mana datanya juga akan berubah. Contoh seperti ini. Ini kita membuat rumus D4 plus E4, ya. Ketika Pak Heri kopikan ke bawah, nah, untuk mengopikannya, jadi di dalam Excel ini enaknya ketika kita membuat satu rumus itu kita hanya cukup membuat satu kali saja. Kemudian untuk mengkopikannya, kamu arahkan mouse-nya ini, arahkan ke kotak kecil hitam ini yang namanya handles sampai mouse-nya berubah menjadi ini, ya, bentuk plus hitam. Setelah itu kamu klik tombol kiri mouse,
ya, klik tombol kiri mouse, tahan, tarik ke bawah, ya. Terserah ini nanti arah pengkopiannya kemana. Karena ini pengkopiannya ke bawah, maka saya tarik ke bawah. Nah, kamu lihat di sini. Maka nilai-nilainya ketika kita kopikan rumus ke bawah, nilainya akan berubah. Ya. Nah, coba kalau kita lihat dari rumusnya. Di sini yang pertama, ini menunjuk ke D4 plus E4. Berarti kita menunjuk sel yang ini, D4 plus E4, ya. Ketika rumus saya kopikan ke bawah, maka rumus itu menunjuk ke sel yang berbeda, yaitu D5 plus E5. Ini juga rumus ini menunjuk ke D6 ke E6, ya. Nah, itu kalau keuntungan kita menggunakan rumus yang menggunakan alamat sel, ya. Ini kalau kita kopikan rumus itu, maka alamat sel yang ditunjuk atau yang digunakan oleh rumus itu akan berubah. Beda kalau kamu membuat suatu rumus dengan menggunakan suatu nilai, ya, seperti ini, 4 ditambah 6. Ketika rumus ini saya kopikan ke bawah, maka nilainya akan tetap, ya, tidak akan berubah. Ketika rumus ini saya kopikan ke bawah, rumusnya sama dan nilai yang digunakan juga sama. Coba kamu perhatikan di sini 4 plus 6. Saya copy di sini 4 plus 6. Ini juga 4 plus 6, ya. Jadi tahu ya perbedaan ketika kamu membuat suatu rumus yang mana kalau kita menggunakan alamat sel dengan menggunakan suatu nilai. Nah, sekarang kita pelajari tentang apa sih referensi sel relatif, referensi sel absolut, dan referensi sel campuran. Nah, ketika saya buat suatu rumus penjumlahan, yaitu dari D10 ditambah dengan E10, maka saya bisa buat seperti ini, sama dengan kita klik selnya ditambah ini. Setelah itu kita enter. Nah, ini adalah rumus yang menggunakan referensi sel relatif. Kenapa relatif? Karena di sini kita menggunakan alamat sel yang masih murni, ya. Nah, ketika kita kopikan ke bawah, maka rumus ini juga akan mengubah alamat sel yang ditunjuk oleh rumus. Contoh seperti ini. Ini kan menunjuk selnya di D10E10. Ketika Pak Heri kopikan ke bawah, ini menjadi D11E11. Kenapa ini terjadi? Karena ketika kamu membuat suatu rumus menggunakan alamat sel, maka Excel akan mencatat alamat sel itu dicatat sebagai posisinya terhadap posisi rumus. Contoh seperti sini, ya. Di sini kita menggunakan D10. Berarti nanti Excel akan mencatat posisi D10 itu di mana? Dari posisi rumus ini, ya. D10 berada di 3 kolom ke kiri dari posisi rumus. 1, 2, 3. Kemudian dalam satu baris yang sama, ya, kan barisnya kan ini, barisnya kan D10, ya, ini kan D10. Sedangkan di sini rumus ini alamatnya yaitu di G10 kan, ini berarti dia mempunyai baris yang sama dengan sel D10. Kemudian bagaimana membuat atau menggunakan rumus yang menggunakan referensi sel absolut? Contoh seperti ini. Ketika saya mau menjumlahkan 4 plus 6, supaya nanti rumus ini ketika saya pindahkan kemanapun, dia tetap menunjuk ke sel D10 dan E10, maka saya akan menggunakan seperti ini. Sama dengan 4, ya,
ditambah ini di sini 6 yang ada di E10. Kemudian untuk mengabsolutkan alamat sel ini, kamu klik ya di area sel di alamat sel tersebut seperti ini. Kemudian tekan F4. Ya, seperti itu. Itu sudah diabsolutkan. Sekarang yang satunya kita absolutkan F4. Nah, seperti ini. Kemudian kita enter. Nah, ketika rumus ini kita kopikan ke bawah, rumus ini akan tetap menunjuk ke sel D10 dan E10. Kamu lihat di sini, rumus ini menunjuk di D10, E10. Yang ini di D10, E10 juga. Dan yang ini di D10 dan E10. Ya, seperti itu. Terus bagaimana kalau kita mau menggunakan rumus yang berisi referensi sel campuran? Sama saja, misalkan kita mau membuat rumus misalkan seperti ini, ya, sama dengan 4 ditambah 6 ini, ya. Kemudian kita mau mengabsolutkan kolom E10 ini biar tetap, maka saya gunakan ini. Klik selnya, kita tekan F4, ya, tekan F4 lagi, itu masih kolomnya, ya sudah ini, ini baris yang dianu ini, F4. Nah ini ya, ini yang diabsolutkan adalah kolomnya, ya. Klik enter. Nah, kamu lihat di sini, ketika nanti rumus ini saya kopikan ke samping, ya, nanti dia akan ini kan berisi E10, ya. Ketika saya nanti akan kopikan ke samping, dia akan tetap menunjuk di kolom E, ya. Ini saya kopikan ke sini. Nah, hasilnya adalah 12. Kenapa 12? Ini rumusnya adalah dia akan menunjuk di E10, ya, di E10 dan tetap di E10. Ya. Yang tadinya ini E10 yang ini kan aslinya kan ini D10. Karena D10 ini relatif, maka ketika saya kopikan ke samping dia akan berubah. Tetapi yang ini E10 ini ketika saya kopikan ke kanan, karena kolomnya ini saya absolutkan, maka rumus ini tetap akan menunjuk ke kolom yang sama, yaitu E, ya. Dan barisnya ini sebenarnya berubah, berhubung ini posisinya rumus dengan sel yang ditunjuk adalah barisnya sama, makanya masih tetap 10. Ya, begitu ya. Karena ini, ya, ini yang saya absolutkan adalah kolom E. Jadi ketika kamu rumus ini kita buat D10, oleh rumus akan dicatat posisi D10 itu ada di mana dari posisi rumus. D10 kan sini ya. Nah, ini berarti berapa kolom dari rumus? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ya. Ketika saya kopikan di sini rumusnya tadi, maka D10 tadi akan dihitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mana tadi? Dari sini tadi berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, ya. 5 berarti di sini D10 tadi adalah 5, ya. Nah, ketika saya membuat rumus ini, ya, D10 akan dicatat posisinya oleh Excel berada di mana dari rumus ini. D10 berada di 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
Ya, berarti posisinya ada di 7 kolom sebelah kiri dari rumus. Ketika rumus ini saya kopikan ke kanan, maka D10 itu akan dihitung seperti yang tadi, akan dicatat posisinya dari rumus, yaitu 7 kolom dari posisi rumus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya, dia akan menunjuk ke sini, ya. Jadi dari D10 tadi itu akan menunjuk di E10 karena bersifat relatif. Nah, sedangkan ini E10, karena E10 ini sudah kolomnya sudah dipatenkan, ya, diabsolutkan. Ketika saya pindah kemanapun rumusnya, dia akan tetap menunjuk pada kolom E. Ya, begitu ya.